Saya Heri Sutrisman, Guru SMA Negeri 1 Jamlang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan IKI tentang rencana pembelajaran dengan membuat RPP materi bioteknologi semester kedua di kelas 12 MIPA. Adapun rincian RPP-nya, 1. Tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran berupa peta pikiran, yang ketiga strategi pembelajaran dengan menggunakan metode PJBL, pendekatannya saintifik, pembelajaran berbasis STEAM, neuroscience, dan TIPEC. Langkah-langkah pembelajaran terdiri dari pendahuluan yang berisikan tentang guru meminta siswa untuk memimpin doa, guru menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan belajar dari peserta didik. Yang kedua, persepsi. Kemudian guru menanyakan tentang macam-macam makanan tradisional khas Cirebon yang kaitannya dengan bioteknologi konvensional. Kemudian menyampaikan pertanyaan tentang makanan khas Cirebon yaitu nasi lengko, dan sebutkan isi sajiannya. Pasti ada tempe, kecap, dan merupakan salah satu contoh dari produk bioteknologi konvensional. Kemudian menyampaikan motivasi, memberikan motivasi dan membagikan perhatian siswa dengan menunjukkan secara langsung salah satu produk bioteknologi konvensional yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, misalnya tape singkong. Kemudian guru mengajukan pertanyaan siapa yang pernah memakan contoh bioteknologi konvensional yang dibawa, siapakah yang dapat menerangkan cara membuat makanan ini. Kemudian peserta menanggapi penjelasan yang dilakukan oleh guru. Kegiatan inti, guru menayangkan berbagai macam gambar mengenai beberapa contoh hasil produk bioteknologi konvensional dalam bidang pangan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti tempe, keju, roti, kecap, dan yogurt. Kemudian guru menyampaikan pertanyaan mendasar untuk mengarahkan dan menjelaskan peserta didik tentang penugasan untuk melakukan desain kegiatan perencanaan proyek bioteknologi konvensional dalam bidang pangan yang akan dilakukan dengan memberikan LKPD sebagai acuan dalam pembuatan desain proyek. Kemudian menentukan tema proyek. Kemudian yang keempat, mendesain dan menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal dan memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Yang keempat, menguji hasil. Yang kelima, memverifikasi. Dan terakhir adalah kegiatan penutup yang berisikan adalah peserta didik diminta menyimpulkan hasil apa yang telah dipelajari. Peserta didik diberikan penguatan oleh guru dengan melakukan umpan balik dan refleksi. Guru menyampaikan manfaat mempelajari materi bioteknologi konvensional dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru mengingatkan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan proyek pembuatan tape dengan baik dan benar serta disiplin melakukan pelaporan kemajuan proyek lewat WA grup mata pelajaran. Kemudian guru memberikan penilaian post-test melalui aplikasi Quizzes. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Peserta didik berdoa setelah pelajaran selesai. Dan terakhir peserta didik menjawab salam yang diucapkan oleh guru. Kemudian yang keempat adalah penilaian hasil pembelajaran, baik pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Penilaiannya bisa berupa tekniknya penugasan atau secara tertulis. Dalam bentuk penugasan, instrumennya bisa menggunakan LKPD. Kemudian waktu pelaksanaannya saat dan setelah pembelajaran berlangsung. Keterangannya penilaian untuk asesmen for learning dan sebagai pembelajaran asesmen for learning. Secara tertulis, tugas bentuk instrumennya berupa tugas tertulis dalam Quizzes. Waktu pelaksanaan adalah sebelum dan setelah pembelajaran. Penilaian pencapaian pembelajaran atau assessment of learning. Keterampilan dengan teknik presentasi,
Untuk instrumennya scoring, waktu pelaksanaan saat pembelajaran, keterangannya adalah assessment for end of learning. Sikap bisa melalui penilaian diri dengan tekniknya adalah instrumennya berupa checklist, pelaksananya saat pembelajaran usai berupa assessment as learning. Kemudian penilaian antar teman berupa checklist saat pembelajaran usai, keterangannya penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Kemudian terakhir adalah program remedial dan pengayaan. Pengayaan dan remedial, kegiatan pengayaan diberikan kepada dan untuk penambahan wawasan mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang tak tuntas mencapai KKM dan KD. Sedangkan remedial dilakukan dan diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Bentuk yang dilakukan antara lain dengan peserta didik secara terencana mempelajari buku teks biologi dalam mendalami bagian tertentu dan mengadakan ujian kompetensi kembali kepada peserta didik. Ya, itulah susunan RPP yang bisa saya buat untuk materi bioteknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.